lagi. Hari ini kita jalan-jalan, sekalian kita mau pergi presentasi bisnis PT Berlian Sejati Indonesia. Bagaimana kita mengubah duit hanya 100 ribuan saja bisa menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Bahkan ketika kita serius, kita fokus menjalankannya, bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini sudah saya buktikan sendiri. Saya bergabung tanggal 26 Agustus 2022. Hanya butuh waktu 5 bulan kurang lebih, saya mendapatkan ribet mobil senilai 150 juta. Dan mobilnya real, ini saya sendiri beli satu unit Agia yang second, karena memang untuk budget duit 150 juta sekarang itu tidak akan kita mendapatkan mobil baru. Jadi kita berpikir bahwa lebih baik lebih baik mobil cash walaupun bekas daripada mobil baru tapi kredit. Jadi nanti tidurnya tidak nyenyak seperti itu. Jadi kita apa adanya. Jadi yang terpenting anti riba. Kredit. Seperti itu. Jadi bisnis ini sangat luar biasa kawan-kawan ya. Jadi kalau kita masih ingat mata pelajaran ekonomi saat SMP dulu, hukum ekonomi itu adalah bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya tapi bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itulah yang mungkin kata-kata yang tepat untuk bisnis BSI ini, karena hanya dengan modal 100 ribuan saja saya bahkan bisa membeli satu unit senilai 100 jutaan hanya dalam waktu singkat. Seperti itu. Artinya bahwa yang penting kita serius, kita fokus, hasil pasti akan maksimal teman-teman. Seperti itu. Kenapa kita harus fokus dan serius? Karena orang yang fokus saja, orang yang serius saja belum tentu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan sesuatu usaha. Apalagi orang yang tidak serius, tidak fokus seperti itu. Jadi kadang kita berpikir bahwa menjalankan banyak bisnis bersamaan itu bagus, tapi pada faktanya itu tidak semudah itu. Yang ada malah kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ibaratnya itu kalau kita mau menangkap salah satu ekor ayam, jadi harusnya kita fokus ke satu ayamnya, begitu. Jangan kita langsung mau menangkap 2-3 ekor ayam bersamaan. Kenapa? Yang terjadi bukan malah kita dapat salah satunya, tapi malah semuanya tidak akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita nggak fokus seperti itu. Jadi kalau kita fokus di satu titik, maka hasilnya pun akan maksimal, teman-teman. Seperti itu. Dan kerennya lagi begini, bisnis network marketing ya, atau orang biasa sebut MLM. Jadi banyak sekali orang yang negatif dengan MLM, karena saya yakin sekali mereka tidak paham sebetulnya ya cara kerja MLM itu seperti apa. Jadi mereka hanya mendengar banyak orang mengatakan bahwa MLM itu tidak bagus, bisnis jaringan itu tidak bagus, jadi mereka pun akhirnya terpengaruh dan berani mengatakan bahwa itu tidak bagus. Padahal sebetulnya ketika kita terjun di dalamnya dan mengambil bagian di bisnis jaringan atau MLM, jadi MLM ini menurut saya pribadi adalah kendaraan yang tepat dan tercepat untuk kita mewujudkan impian. Dan bagusnya tidak mengenal latar belakang apapun, tidak mengenal latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya ambil contoh saja, saya pribadi teman-teman ya. Saya ini hanyalah anak seorang petani dari kampung. Jadi yang memang saat ini merantau di kota Makassar. Jadi saya tidak pernah punya mimpi, bahkan tidak berani bermimpi kalau suatu saat itu saya akan bisa punya mobil. Bahkan untuk belajar nyetir mobil aja saya nggak berani, karena saya menyadari bahwa tidak mungkin suatu saat nanti saya akan punya mobil. Tapi berkat bisnis jaringan, berkat bisnis multi level teman-teman ya. Jadi saya yang hanya seorang petani saja, yang pendidikan, latar belakang pendidikan pun nggak jelas, saya hanya tamat SMA saja. Dulu saya berpikir bahwa untuk kita sukses, untuk mendapatkan hal-hal yang besar yang di luar dari apa yang kita pikirkan, itu minimal kita sarjana, minimal kita punya pendidikan yang bagus. Tapi ternyata itu tidak.
Jadi semua tergantung teman-teman ya. Jadi semua tergantung pribadi dan tergantung diri kita mau maju, mau berkembang atau tidak, seperti itu. Jadi zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, jadi semua dimudahkan seperti itu. Jadi kita bisa belajar dengan banyak media, bisa di Google, bisa di YouTube dan lain sebagainya. Dan itu sangat dimudahkan seperti itu. Jadi saya pribadi sudah membuktikan bisnis jaringan itu luar biasa dampaknya. Jadi hari ini saya bisa nyetir, bisa punya mobil sendiri, itu murni dari bisnis jaringan. Jadi kalau saya harus kerja di mana? Bisa membeli mobil. Jabatan saya apa dan berapa lama saya bekerja di sana? Kalau saya bekerja di perusahaannya orang. Artinya teman-teman ya, bukan berarti bekerja itu tidak bagus, tapi gak ada salahnya kita bekerja sambil membangun bisnis sampingan. Karena saya pun juga dulu awalnya seperti itu. Dulu saya bekerja 10 tahun lebih sebagai karyawan hotel di Kota Makassar. Tapi sambil bekerja saya belajar berbisnis. Jadi pulang kerja saya manfaatkan waktu luang untuk pergi presentasi, pergi cerita bisnis, berbagi kepada orang lain, berbagi informasi. Persoalan orang minat atau tidak itu bukan urusan kita. Dan soal hasil besar atau tidak itu bukan urusan kita juga. Kenapa? Karena kalau kita masih belajar, kita tidak perlu menuntut hasil dulu. Yang kita butuh adalah bagaimana kita belajar, bagaimana mental kita terbentuk. Karena bisnis itu ternyata 80% itu mental. Jadi 20% itu skill. Jadi yang diperlukan adalah mental kita, karena bisnis itu identik dengan penolakan. Jadi kalau kita tidak kuat mental, maka kita pasti akan down. Kenapa? Karena ketika kita bercerita ke 10 orang, bisa saja 10 orang itu akan menolak kita. Seperti itu. Nah, karena makanya banyak orang itu tidak kuat menjalankan bisnis itu karena takut ditolak. Padahal sebetulnya ya, semakin banyak kita ditolak itu semakin bagus. Artinya secara mental kita diuji dan akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi dulu di awal-awal berbisnis, waktu saya kenal bisnis di awal, kalau orang menolak saya atau tidak bergabung dengan bisnis yang saya ajak, saya malu. Saya malu, maunya tidak ketemu dia lagi. Seperti itu awal dulu, karena memang saya masih belajar dan mental saya belum terbentuk, belum kuat seperti itu. Tapi seiring berjalan waktu ternyata itu berubah drastis. Jadi kalau sekarang, kalau saya pergi presentasi atau berbagi informasi bisnis kepada orang lain dan orang itu menolak saya, yang ada bukan saya malu, tapi malah kadang saya ketawa dalam hati. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya berbagi sesuatu yang bermanfaat tapi malah ditolak. Saya hanya mau mengajak banyak orang agar dia punya penghasilan sampingan, agar dia punya bisnis sampingan sambil bekerja, sambil menunggu gaji bulanannya, tapi dia tolak. Artinya di situ saya berpikir bahwa bukan saya yang rugi, tapi dia yang menolak saya yang rugi. Seperti itu. Apalagi ketika saya sudah merasakan bagaimana betapa luar biasanya bisnis jaringan itu ketika kita betul-betul tahu caranya, tahu polanya. Seperti itu. Karena terkadang dulu awal-awal waktu saya kenal bisnis seperti ini, ketika saya melihat pencapaian orang lain atau senior-senior saya, jadi saya merasa bahwa hanya mereka yang bisa melakukannya dan hanya mereka yang bisa mendapatkannya. Tapi ternyata itu tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan seperti yang sekarang ini, saya bisa punya mobil. Saya tidak pernah terpikirkan itu. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, ada saat dimana kita akan pantas mendapatkan semua itu, sama seperti orang-orang yang kita pikirkan dulu itu, seperti itu. Jadi seiring berjalan waktu saya fokus dan jalankan bisnis seperti ini. Akhirnya dulu ya, kehidupan orang lain yang saya inginkan, mereka punya mobil, lari bisnis dan lain sebagainya, ternyata saya pun bisa mendapatkan itu sekarang. Jadi terbukti hari ini saya membawa mobil, mendapatkan ribet mobil itu murni dari hasil bisnis. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa banyak juga orang menginginkan seperti saya apa yang saya dapatkan ini. Tapi satu yang pasti bahwa tidak ada yang kebetulan. Faktor keberuntungan itu sangat kecil. Jadi betul-betul memang harus kita perjuangkan dan kita butuh jam terbang. Jadi kalau kita masih baru mau belajar bisnis, tidak perlu kita mikir hasil dulu, tapi kita belajar dulu, begitu. Jadi setidaknya ya, ketika kita gagal tidak mendapatkan hasil, banyak ilmu, banyak pelajaran bisa kita ambil, seperti itu. Jadi bisnis jaringan itu bisnis yang sangat luar biasa, yang sangat mudah dijalankan. Yang penting kita punya kemauan yang besar untuk mendapatkan hasil, dan kita punya kemauan besar untuk belajar, seperti itu. Kenapa? Karena di bisnis jaringan itu kita tidak sendirian, akan ada mentor-mentor, akan ada senior-senior
atau leader-leader yang akan membimbing kita, membantu kita. Begitu, minimal kita paham, minimal kita tahu arah kemana kita berjuang. Kenapa? Karena bisnis saringan itu tidak ada orang sukses sendirian seperti itu, tapi selalu melibatkan banyak orang. Makanya kenapa kita dibimbing, kenapa kita dibina, karena kita itu kita di bisnis jaringan itu memang kerjanya tim seperti itu. Jadi dan karena ini bisnis itu rumusnya adalah saling mensukseskan, bukan saling menjatuhkan. Saya pernah bekerja juga dan lama. Jadi bagaimanapun akrabnya kita dengan teman-teman di tempat kerja itu, saya yakin akan ada titik di mana teman-teman kerja kita itu saling menjatuhkan seperti itu, baik orang lain maupun kita sendiri seperti itu, dan itu fakta. Tapi kalau di bisnis tidak seperti itu. Jadi justru di bisnis itu kita saling mensukseskan. Kenapa? Karena kita tidak akan sukses kalau kita tidak membantu orang lain sukses. Itulah rumus bisnis jaringan atau network marketing. Makanya di bisnis jaringan itu solid itu luar biasa, dan relasi kita pasti akan luas, dan luar biasanya lagi kita bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan siapa saja, dengan latar belakang apapun orang itu kita tidak peduli, dan kadang kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisinya. Kenapa? Karena bisnis jaringan itu berkaitan dengan banyak orang. Jadi kita itu saking seringnya bertemu dengan orang-orang, jadi kita mudah untuk bergaul, untuk menyesuaikan diri dengan siapapun seperti itu. Jadi itulah yang menurut saya sesuatu yang nilai plusnya juga di luar dari bagaimana kita mendapatkan uang atau bonus di bisnis jaringan. Bahkan saya pernah presentasi seorang yang luar biasa. Saya pernah presentasi di depan para DPR, bahkan ada juga yang camat dan pegawai-pegawai besar lainnya. Jadi kadang saya juga berpikir, wah kok saya bisa nyambung aja dengan mereka ya, padahal kalau dipikir saya ini cuma tamat SMA saja. Tapi itu tadi karena mental kita sudah terbentuk, karena ilmunya kita sudah dapat, jadi kita nyambung aja dengan mereka dan kita nggak pernah grogi. Jadi karena bayangkan dulu waktu belum kenal bisnis, saya itu kayak melihat orang-orang penting seperti itu saja sudah minder, apalagi mau ajak berkomunikasi. Tapi ternyata di bisnis jaringan itu bisa mengubah semuanya. Saya betul-betul merasakan ya, banyak kemudahan yang saya dapatkan. Jadi selain daripada kita bisa mewujudkan impian kita satu persatu, kita pun ternyata banyak belajar untuk menyesuaikan diri dengan banyak orang seperti itu. Jadi teman-teman yang pemula jangan pernah menyerah. Jadi jangan takut gagal. Jadi jangan mikir hasil dulu di awal. Jadi kita belajar dulu. Saya pribadi kali ini ya sudah mendapatkan reward mobil, tapi orang kadang melihatnya itu Richard sudah mendapatkan mobil, tapi banyak orang yang tidak tahu berapa banyak bisnis yang tidak mendapatkan hasil bagi saya, dan berapa bisnis yang betul-betul memang hanya sebagai tempat untuk saya belajar seperti itu. Jadi dan itu tidak ada hasil. Jadi hanya berapa bisnis saja yang bisa membuahkan hasil, dan saya bisa seperti sekarang ini, saya butuh waktu hampir 10 tahun. Saya kenal bisnis seperti ini, saya belajar banyak, dan saya yakin sekali bahwa semua itu hanya butuh jam terbang saja untuk mendapatkan hasil di bisnis. Sama seperti ibaratnya begini, kita tidak mungkin misalnya kita mau belajar bawa motor ini, kita tidak bisa langsung sama seperti orang sudah lincah bawa motor. Jadi kita harus belajar dulu, belajar seimbang dulu, kaki harus turun di aspal dulu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa baru belajar motor langsung balap seperti orang sudah lincah. Nah, bisnis pun ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang hari ini sudah mendapatkan hasil, itu artinya dia sudah ibaratnya punya jam terbang, dan memang dia sudah tahu celah dan strateginya. Seperti yang saya ceritakan tadi, sama seperti orang sudah belajar motor, jadi dia sudah lincah. Bahkan bukan hanya balap saja, malah dia bisa standing. Kenapa? Karena memang dia sudah punya jam terbang, dia sudah tahu celahnya seperti apa. Nah, sementara teman-teman yang baru belajar masih belajar seimbang dan pasti pelan-pelan dulu jalannya. Nah, itulah bisnis teman-teman ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya teman-teman itu kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena memang semua butuh kepantasan, semua butuh jam terbang seperti itu. Jadi satu yang pasti bahwa kalau kita punya kemauan pasti bisa. Jadi saya kasih contoh kecil lagi. Ketika kita masuk sekolah dulu SD, tidak ada orang yang masuk sekolah hari pertama
dia sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Itu tidak ada. Rata-rata teman-teman itu, anak SD itu mulai dari nol, belum tahu membaca dan belum tahu menulis. Tapi faktanya teman-teman, ketika anak sekolah itu, anak SD kelas 1 tadi itu yang baru masuk sekolah, dan dia terus belajar sampai kelas 6, sebodoh-bodohnya anak sekolah itu pasti dia bisa membaca dan bisa menulis teman-teman ya. Terlepas dari dia berprestasi atau tidak, tapi minimal dia pasti bisa membaca dan bisa menulis. Seperti itu. Nah, artinya itu hanya faktor kebiasaan, karena sehari-hari dia sering pergi sekolah, dia sering mendengar ajaran gurunya, kemudian membaca dan menulis seperti itu. Jadi sebodoh-bodohnya murid itu pasti dia bisa membaca dan menulis. Nah, sama pun dengan bisnis teman-teman ya. Jadi sepanjang kita terus belajar, jadi pokoknya kalau gagal itu biasa, gagal harus coba lagi, gagal harus bangkit lagi seperti itu. Karena orang yang mendapatkan hasil maksimal biasanya itu gagalnya nggak bisa dihitung teman-teman. Kadang suksesnya cuma satu kali, cuma sekali yang kita lihat, tapi kita nggak pernah tahu gagalnya berapa kali, dan pastinya gagalnya itu lebih banyak daripada dapat hasilnya seperti itu. Jadi teman-teman ya, jadi itu mungkin sedikit cerita, sedikit sharing dari saya. Jadi saya hanya berbagi sedikit saja, ini cerita-cerita sambil nyetir. Jadi teman-teman sendiri bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan ini. Jadi yang bagusnya bisa diambil, yang tidak bagusnya jangan diambil. Jadi sekian saja, salam semangat dari saya, anak seorang petani dari Flores NTT. Saya pastikan Anda pun pasti bisa seperti apa yang saya dapatkan hari ini. Yang penting ingat fokus dan jangan pernah berhenti sebelum apa yang Anda impikan itu tercapai. Pokoknya gagal bangkit lagi, jatuh bangun lagi, sampai Anda sukses. Terima kasih.